Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rusrinda dengan NIM C1C021124. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan materi konsep dasar, tujuan, dan paradigma penelitian. Pokok pembahasannya yaitu terdiri dari tiga. Yang pertama ada konsep dasar penelitian, yang kedua tujuan penelitian, dan yang terakhir paradigma penelitian. Konsep dasar penelitian. Penelitian adalah suatu penyelidikan yang terorganisir atau penyelidikan secara kritis dalam mencari fakta atau kebenaran dengan menggunakan suatu data yang memadai untuk menetapkan sesuatu. Kata penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu research. Kalimat research terdiri dari dua kata yaitu read kembali dan to search atau mencari. Jadi bisa disimpulkan bahwa penelitian atau research adalah mencari kembali suatu pengetahuan. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode secara ilmiah disebut sebagai penelitian ilmiah. Ciri-ciri penelitian. Yang pertama ada purposiveness. Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai, baik untuk menemukan jawaban dalam penyelesaian suatu masalah ataupun untuk mengambil sebuah keputusan. Yang kedua ada sistematik. Penelitian disusun dengan menggunakan suatu cara tertentu sehingga peneliti yang melakukan sebuah penelitian dapat memperoleh keyakinan pada hasil penelitiannya. Penelitian tersebut memiliki kerangka serta struktur mengenai urutan kegiatan yang harus dilaksanakan. Hal yang ketiga ada empirikal. Pendapat subjektif harus diperiksa dengan membandingkannya dengan realitas objektif atau melakukan telaah dan uji empiris. Masalah yang diteliti adalah masalah yang bersifat empiris. Lalu yang keempat ada objectivity. Kesimpulan yang ditentukan dari hasil analisis data harus bersifat objektif, yaitu berdasarkan fakta yang dihasilkan dari data, bukan pada nilai subjektif atau nilai emosional. Lalu yang kelima ada kritik. Hasil dari penelitian terbuka agar dapat dikritisi, diperiksa, dan diuji terhadap realitas objektif melalui suatu pengujian. Lalu yang keenam ada generalisabilitas. Hasil dari penelitian yang dicatat nantinya diubah ke dalam informasi yang lebih berarti dan dapat dijabarkan secara generalisasi untuk menjelaskan gejala yang dipelajari. Lalu yang terakhir ada replikabilitas. Pengulangan penelitian oleh peneliti lain untuk menguatkan penemuan serta memeriksa kebenarannya, baik dengan latar yang sama ataupun yang berbeda. Fungsi penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan, memberikan data atau informasi. Penelitian dengan tugas mendeskripsi gejala dan peristiwa yang terjadi maupun gejala-gejala yang terjadi di sekitar kita perlu mendapat perhatian dan penanggulangan. Gejala dan peristiwa yang terjadi itu ada yang besar dan ada pula yang kecil. Tetapi kalau dilihat dari segi perkembangan, untuk masa depan datang perlu mendapat perhatian segera. Lalu yang kedua, menerangkan data atau kondisi atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Penelitian dengan tugas menerangkan berbeda dengan penelitian yang menekankan pengungkapan peristiwa apa adanya. Maka, penelitian dengan tugas menerangkan peristiwa jauh lebih kompleks dan luas dapat dilihat dari hubungan suatu dengan hubungan yang lain. Lalu yang ketiga ada menyusun teori. Penyusunan teori baru memakan waktu yang cukup panjang karena akan menyangkut pembakuan dalam berbagai instrumen, prosedur maupun populasi dan sampel. Lalu yang keempat, meramalkan, mengestimasi, dan memproyeksi. Suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan data-data yang telah diketahui dan dikumpulkan. Informasi yang didapat akan sangat berarti dalam memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi untuk melalui masa berikutnya. Melalui penelitian dikumpulkan data untuk meramalkan beberapa kejadian atau situasi masa yang akan datang. Dan yang terakhir ada mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. Jenis-jenis penelitian. Yang pertama menurut tujuan. Ada penelitian murni, penelitian terapan, penelitian eksploratif, penelitian developmental, dan yang terakhir penelitian verifikatif. Yang kedua menurut pendekatan. Ada penelitian ex post facto, penelitian eksperimen, penelitian naturalistik, policy research, action research, penelitian survei, penelitian evaluasi, dan terakhir penelitian sejarah. Lalu menurut tingkat ekspansi terbagi menjadi tiga. Yang pertama penelitian asosiatif, penelitian deskriptif, dan yang terakhir penelitian komparatif. Menurut jenis datanya terbagi menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang mengumpulkan data berupa angka, dan penelitian kualitatif, penelitian yang datanya berupa kalimat tidak berbentuk angka.
Lalu ada tujuan penelitian terbagi menjadi 5. Yang pertama, eksplorasi. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memuaskan keingintahuan awal agar lebih memahami, menguji kelayakan dalam penelitian yang lebih mendalam, dan mengembangkan metode yang akan dipakai dalam penelitian. Lalu yang kedua ada deskripsi, berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci, atau dibedakan dengan fenomena yang lain. Lalu yang ketiga ada prediksi. Dilakukan dengan upaya mengidentifikasi hubungan yang memungkinkan peneliti untuk berpendapat tentang suatu hal dengan berdasar pada hal yang lain. Lalu yang keempat ada eksplanasi, mengkaji hubungan sebab akibat antara dua fenomena atau lebih. Ini dipakai untuk menentukan apakah suatu eksplanasi valid atau tidak. Penelitian eksplanasi juga bertujuan untuk menjelaskan. Lalu yang kelima ada aksi. Penelitian aksi dilakukan dengan mengeksperimen suatu tindakan dan mengamati hasilnya. Kemudian dari hasil tersebut disusunlah sebuah pernyataan solusi. Lalu ada paradigma penelitian. Paradigma penelitian adalah kerangka berpikir yang digunakan para peneliti dalam memandang realita pada suatu permasalahan dan juga teori ataupun ilmu pengetahuan. Jenis paradigma penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian kuantitatif. Paradigma ini meyakini satu-satunya pengetahuan yang valid adalah ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud tersebut yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman yang sudah kita lalui. Lalu ada paradigma penelitian kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif adalah penelitian yang menempatkan manusia sebagai subjek penelitian. Lalu ada konstruktivisme, artinya adalah percaya bahwa tidak ada kebenaran atau realitas yang sifatnya tunggal. Positivisme, percaya bahwa ada kebenaran tunggal dari suatu kejadian ataupun pandangan. Realitas yang ada di positivisme dapat diukur dengan metode yang valid dan terpercaya. Lalu ada pragmatis, itu artinya adalah percaya bahwa kenyataan ataupun realitas yang ada dapat diperdebatkan dan diinterpretasikan. Lalu ada subjektivisme, percaya bahwa kenyataan merupakan apa yang dipercaya peneliti sebagai sebuah realita yang nyata. Sehingga subjektivis berpendapat bahwa pengetahuan merupakan perkara sudut pandang. Sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang dan terima kasih.